Shalom saudaraku, salam berjumpa lagi di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada masih dalam keadaan baik dan sehat, dan tetap di dalam lindungan Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi dan memberkati kami, menjaga dan melindungi kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu hingga saat ini kami masih dijagai dan dipelihara. Bapa, kami akan memulai renungan kami. Tuhan tolong pimpin kami. Tuhan tolong arahkan kami agar kami mengerti tentang firman Tuhan hari ini, dan Tuhan kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu perenungan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 22, ayat pertama hingga yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, 'Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?' Jawabku, 'Siapakah engkau, Tuhan?' Katanya, 'Akulah Yesus orang Nazaret yang engkau aniaya itu.' Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, 'Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?' Kata Tuhan kepadaku, 'Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu.' Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, 'Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah.' Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, 'Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan.' Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata padaku, 'Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku.' Jawabku, 'Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyiksa mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain.' Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu, mereka mulai berteriak katanya, 'Enyahkan orang ini dari muka bumi.
ia tidak layak hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, seringkali kita merasakan hal-hal yang menyakitkan hati kita. Namun, bagi kita yang percaya akan pembentukan dari Tuhan, ini adalah cara Tuhan untuk memperlengkapi kita dan membentuk kita hingga akhirnya kita memiliki kesaksian bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Kesaksian yang paling akurat dan dapat dipercaya adalah kesaksian yang benar-benar dialami oleh orang yang bersaksi tersebut. Ketika Rasul Paulus di sini dihasut oleh orang-orang Yahudi dan diberi izin untuk berbicara kepada mereka, dia mulai memberikan kesaksiannya. Di sini perjalanan iman Paulus, saudaraku, memang tidak mudah. Ada banyak tantangan yang harus dia hadapi sebagai resiko dari perintah Tuhan. Bahkan setelah dia bersaksi, dia kembali dicerca oleh orang banyak. Namun, apa yang dialaminya adalah cara Tuhan memperlengkapi dia supaya kesaksiannya kepada setiap orang yang mempertanyakannya dapat dirasakan oleh orang banyak. Terlepas dari apakah kesaksian itu akan diterima atau ditolak, Paulus tetap dipanggil untuk bersaksi. Dari perikop yang kita baca, Paulus menceritakan tentang asal-usulnya bahwa dia adalah orang Yahudi yang lahir dan dibesarkan di Tarsus. Dia dididik oleh seorang Gamaliel dalam hukum Taurat dan bekerja dengan giat bagi Allah. Paulus juga menceritakan bagaimana dia menganiaya orang-orang percaya dan bagaimana Tuhan Yesus sendiri berbicara kepadanya. Paulus menyaksikan titik balik kehidupannya. Dia dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi atas apa yang dia lihat dan dengar kepada semua orang. Untuk panggilan itu, dia dibaptis dan disucikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan, panggilan tersebut tidak hanya sekali saja. Ketika dia berdoa di dalam bait Allah pun, Tuhan kembali memberinya perintah untuk bersaksi, bahkan mengutusnya untuk pergi jauh kepada bangsa-bangsa lain. Saudaraku, kita menyaksikan bukan dari apa yang kita dengar, tetapi apa yang kita alami berdasarkan pengalaman pribadi kita sendiri di dalam kehidupan kita. Kita bersaksi bukan sekedar ikut-ikutan atau dengar dari orang lain, tetapi karena kita sudah mengalami dan mengenal kehendak Tuhan lebih daripada apa yang kita saksikan. Karena kita mengenal kehendak Tuhan, kita menerima panggilan darinya. Jadi, apa yang kita alami biarlah itu menjadi alat kita untuk bersaksi bagi setiap orang yang berada di sekeliling kita untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita, memampukan kita menjalani hari-hari kita, sehingga kehidupan kita boleh terus menjadi saksi bagi banyak orang. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang sudah mengajarkan kami tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa sungguh kehidupan kami biarlah terus menjadi saksi bagi banyak orang, bahwa betapa baiknya Tuhan, bahwa betapa kasihnya Tuhan sungguh terasa bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, ajarkan kami selalu untuk hidup taat kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, biarlah kami dikuatkan, dimampukan dalam menjalaninya. Bapa, kami berdoa terus bagi bangsa dan negara kami, terus kami bawa ke tangan Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan bagi bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Tuhan, masih begitu sulit saat ini perekonomian yang terjadi. Kiranya tangan pengasihan Tuhan memulihkan keadaan ekonomi kami, sehingga terjadi peningkatan perbaikan kesejahteraan bagi rakyat-Mu ya Tuhan. Boleh Tuhan bukakan kembali lapangan pekerjaan dan juga usaha-usaha untuk mereka Tuhan, supaya banyak rakyat-Mu kembali memiliki penghasilan dan boleh terjadi perubahan kesejahteraan yang lebih baik. Berkati pemerintahan kami Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah, supaya mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga kami, terus kami serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan, lindungilah keluarga kami, sertai selalu di dalam keadaan apapun Tuhan, agar kami dan keluarga kami Tuhan tetap berserah penuh pada Tuhan.
Tetap kami mengingat Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak hilang jalan dari Tuhan. Engkau yang berkati juga pekerjaan dan usaha kami. Tambah-tambahkan Tuhan berkat rezeki di dalam pekerjaan usaha kami, sehingga dengan berkat yang Tuhan berikan, boleh mencukupi segala kebutuhan kami Tuhan. Dan juga dengan rezeki yang ada pada kami mampu berbagi bagi sama kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan dan anugerah-Mu. Engkau yang pimpin dan sertai kehidupan kami. Dan sepanjang hari ini kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami. Tuhan yang kuasai dan arahkan kami. Ini doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita dan menyertai kita dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.